Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Mohon perhatian untuk warta lisan pada minggu ini. Agar kebaktian dapat hikmat dan tertib, khusus umat yang berada di ruang ibadah, kami mohon agar handphone yang saudara bawa dapat dinonaktifkan. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang mengikuti kebaktian onsite dan live streaming di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha pada hari kerja atau penatua yang bertugas hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman, Pendeta Gloria Tesalonika, Liturgos, Penatua Sri Hendrini, Lektor 1, Bapak Dani Gunadi, Lektor 2, Penatua Cuti Wijaya, pemusik Saudari Atalia dan Saudari Gladys, Kantoria, Ibu Seripani dan Ibu Fitri. Telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Dirjono Prihananto, ayah dari Bapak Tommy Prihananto dan Ibu Lina wilayah 8, pada hari Minggu 11 September 2022 dalam usia 77 tahun. Bapak Hedianto Atmajaya, ayah dari Pendeta Yolanda Pantau, pada hari Sabtu 10 September 2022 dalam usia 73 tahun. Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Umat yang dikasihi Tuhan, pada bulan misi GKI Perumahan Citra 1 tahun 2022 di September minggu kedua ini, bersama-sama kita akan mengikuti tayangan pelayanan kesaksian dan pelayanan dalam bidang penginjilan. Secara berkesinambungan, umat GKI Perumahan Citra 1 terus bersama-sama terlibat dalam 1. Pengumpulan donasi pengadaan Alkitab bagi saudara-saudara kita di pelosok tanah air. 2. Mengirimkan tim untuk mengikuti penyaluran pembagian Alkitab bekerja sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan tahun ini, GKI Perumahan Citra 1 akan mengutus 1 orang aktivis untuk ikut serta dalam pelayanan misi penginjilan ini, melalui pembagian penyaluran Alkitab ke daerah yang masuk dalam wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, selama 11 hari, mengunjungi saudara-saudara kita untuk menyampaikan Alkitab ke pedalaman dan ke pulau-pulau, yaitu pada tanggal 16 sampai dengan 26 September 2022. Mohon dukungan doa umat terkasih untuk kelancaran perjalanan misi penginjilan ini. Perjalanan yang tidak mudah, di mana tim harus melewati jalanan berlumpur, menggunakan sampan menyusuri sungai, dan dilanjut menggunakan kapal motor tempel untuk menyeberangi pulau-pulau terpencil. Namun merupakan sukacita tersendiri karena bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang mempunyai kerinduan untuk memiliki Alkitab, membaca dan memahami firman Tuhan setiap hari. Dalam pelayanan ini, Bapak, Ibu, dan saudara umat Tuhan di GKI Perumahan Citra 1 juga telah ikut serta dalam misi penginjilan ini melalui donasi yang Bapak Ibu berikan. Mari kita ikuti tayangan pelayanan tim Lembaga Alkitab Indonesia dan tim GKI Perumahan Citra 1 ke daerah-daerah dalam rangka menjumpai saudara-saudara kita yang rindu memiliki Alkitab.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah hari ini dengan menyanyikan KJ3. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Setiap kita pasti pernah mengalami kehilangan sesuatu, baik barang berharga ataupun tidak. Pada saat kehilangan tentu ada perasaan sedih yang menyertainya. Namun sebaliknya, ketika apa yang hilang ditemukan, ada sukacita yang tak terkira, bahkan kita pun akan berbagi sukacita dengan menceritakannya kepada orang lain. Demikian juga ketika sebagai pengikut Tuhan, kita mulai menjauh dari persekutuan, bahkan sampai jatuh ke dalam jurang dosa. Tuhan sangatlah sedih. Akan tetapi Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia tidak pernah kehabisan akal untuk menarik kita kembali kepadanya. Dengan penuh kasih, Tuhan terus mencari dan memanggil kita. Bahkan ada sukacita surgawi ketika satu orang berbalik dari cara hidup lama ke hidup baru, yaitu mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ini diteguhkan dalam firman Tuhan di dalam Injil Lukas 19 ayat yang 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang
Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, maupun perbuatan kami. Baik yang kami sengaja maupun tidak. Kami sering berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk ke dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami lupa bahwa ada penyertaan-Mu di dalam langkah kehidupan kami. Kami terlalu egois dan selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami sering merasa lebih benar dan lebih hebat daripada orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Bagi setiap orang yang telah datang di hadapan Allah dan dengan sungguh-sungguh mengakui serta menyesali dosa-dosanya, diberikan berita anugerah yang dinyatakan di dalam firman-Nya menurut 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara, tiba saatnya bagi kita untuk memasuki pelayanan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kalau kami menjadi orang-orang yang telah Engkau selamatkan, Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, berdosa, penuh cacat celah. Namun Engkau berkenan mengangkat kami, Engkau memulihkan kami, dan Engkau memberikan kehidupan yang baru bagi kami. Karena itu apa yang kami naikkan dalam pujian, sungguh kami meyakini kami mau belajar untuk terus diubahkan, hingga hidup kami boleh meneladan Kristus menjadi seturut dan serupa dengan Tuhan. Namun kami menyadari ya Tuhan, bahwa untuk menjalani hidup yang benar, hidup yang diubahkan, hidup yang menjadi serupa dan seturut dengan Kristus, kami membutuhkan tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan. Karena itu ketika sebentar saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus membimbing setiap kami. Para lektor yang Tuhan percayakan untuk membacakan bagian firman Tuhan, lektor yang menyanyikan dalam pujian Mazmur, hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman dalam segala keterbatasan masing-masing kami, Tuhan saja yang memperlengkapi. Dan bagi setiap kami umat Tuhan yang menyambut firman Tuhan, baik yang ada di ruang ibadah di tempat ini, maupun di rumah ataupun di berbagai tempat lainnya, kami percaya bahwa berita firman sungguh meneguhkan iman percaya kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 32. Keluaran 32 ayatnya yang ke-7 hingga ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu, tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 17.
sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar kau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Sesungguhnya lah di dalam kesalahan, di dalam dosa aku diberanakan. Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Lahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah kau mengambil roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bangkitkan lagi kegirangan padaku, karena selamat yang Kau beri padaku. Lengkapi aku dengan roh yang rela, agar pendosa berbalik kepadamu. Lepaskan ku dari hutang darah, Kaulah Allah keselamatanku. Maka lidahku kan bersorak-sorai, memberitakan keadilan-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih
Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah yang akrab di telinga kita yang mengatakan begini, "Gajah di pelupuk mata tiada tampak, kuman di seberang lautan tampak." Apa artinya, saudara? Pepatah ini menggambarkan kalau kesalahan sendiri, walaupun besarnya sebesar gajah, tidak disadari. Tapi kesalahan orang lain,
Walaupun kecilnya sekecil kuman, mudah sekali dilihat. Saudara, kita cenderung mudah melihat kesalahan orang lain, tapi tidak mau melihat kesalahan pada diri kita sendiri. Apalagi saudara kalau itu dibarengi dengan rasa benci, nggak suka. Orang Jawa bilang, wah di sini banyak orang Jawa, mudah-mudahan saya masih oke ya bacanya, gitu ya. Dadio banyu emoh nyawu, dadio godong emoh nyue. Betul? Betul aja lah ya gitu saudara ya. Apa artinya saudara? Katanya seseorang itu ibarat jadi air, nggak mau menciduk. Kalau mau menjadi daun, nggak mau menyobek. Jadi tidak mau menyentuh sedikit pun. Atau ibaratnya udah nggak sudi nih berhubungan lagi. Bahkan saudara bisanya saudara itu berubah jadi lawan atau jadi musuh. Karena kita melihat kesalahannya. Dan kesalahan itu begitu melekat dalam pikiran kita pribadi. Ada seorang tokoh psikoanalisis, Sigmund Freud, mengatakan bahwa kesadaran umum yang terjadi egoisme pribadi seringkali membentuk diri itu paling benar, paling berkuasa. Akhirnya orang lainlah yang mudah disalahkan. Kesalahan sekecil apapun dari orang lain akan menjadi pembenaran ego. Sementara kesalahan yang besar akan disembunyikan oleh ego. Dan inilah situasi yang tanpa disadari juga terjadi saudara dalam hidup kita. Kerap kali kita menilai orang lain menurut sudut pandang kita. Dan seringkali kita lupa untuk melihat ke dalam diri kita. Dan kondisi inilah yang digambarkan dalam Injil Lukas 15. Khususnya pada bagian awal, ayat kedua menuliskan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia, Yesus, menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka bersungut-sungut. Kata bersungut-sungut, diagosio, itu menunjuk pada satu tindakan menggerutu, ngomel, ngeluh, marah kepada Yesus. Karena Yesus menerima dan makan bersama dengan orang berdosa. Bagi mereka, saudara, sang rabi itu, sang guru itu orang terhormat. Harusnya mah bergaul dengan mereka, pemimpin agama. Jangan pada orang yang berdosa. Nanti bisa ketularan. Nanti bisa ikut tersisi, termarginalkan. Nah, ini situasi yang digambarkan yang melatar belakangi dan menjadi keprihatinan. Karena mereka sebenarnya adalah pemuka agama yang mestinya tahu apa yang harus dilakukan. Tapi yang terjadi mereka lihat orang lain sebagai pendosa. Mereka gagal untuk melihat ke dalam diri bahwa kami pun orang berdosa yang seharusnya menerima kasih karunia Allah. Kalau nanti kita bahas soal keterhilangan, maka menjadi pertanyaan reflektif siapa yang sebenarnya terhilang itu. Nah saudara, di tengah situasi demikian, Yesus dituliskan merespon dengan sebuah perumpamaan. Injil Lukas 15 yang kita baca. Menarik saudara, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sehari-hari. Domba yang hilang. Itu berlatar belakang dari kebiasaan orang yang memang pekerjaannya sebagai gembala. Kita ingat cerita Daud saudara. Dia adalah gembala. Dan namanya gembala akan melindungi dombanya. Termasuk kalau ada beruang yang hendak menyerang, dia akan pasang badan di muka. Nah inilah sosok gembala dan ada yang istimewa. Biasanya saudara, para gembala itu punya domba yang banyak banget, banyak sekali. Tapi yang menarik, meskipun dombanya itu banyak, seorang gembala akan mengenal masing-masing dombanya dengan baik. Bagi para gembala, domba itu adalah bagian dalam hidup. Jadi saya juga belajar untuk menjadi gembala yang mengenal domba, saudara ya. Jadi saya belajar menyebut nama, begitu ya. Saya ingat pendeta saya di GKI Cimahi, almarhum pendeta Antonius Kurnia Satya, ingat kalau ketemu saya ini Gloria, anaknya Bapak Afner dan Ibu Sriani, kokonya namanya Anton. Kalau sekarang dia lihat, oh udah punya cucu papahnya gitu ya. Dia apal tuh saudara. Dan saya belajar di situ. Kalau melawat sampai ke pelosok, mesti tahu datanya dulu. Siapa keluarganya, aktivitasnya, pekerjaan itu menjadi bekal yang baik. Jadi seorang gembala pada zaman itu mengenal dengan baik domba-domba.
Setiap sore ia lebih dahulu menghitung domba-dombanya sebelum memasukkan mereka ke kandang. Dan kalau ada satu domba yang hilang, gembala yang baik akan berusaha mencarinya sedapat mungkin. Bahkan ia akan rela mempertaruhkan nyawanya, menghadapi medan yang demikian sulit, bahkan juga berbahaya seperti lembah, jurang. Untuk apa? Untuk mencari dombanya yang terhilang. Dan namanya domba itu hewan yang sulit, saudara. Domba itu mudah tersesat. Kalau seekor domba keluar dari rombongannya, dia suka susah balik, saudara, untuk kembali ke rombongannya itu. Lalu domba itu orangnya keras kepala. Wes angel pakai banget gitu ya, saudara ya. Dan ketika merenungkan cerita ini, mikir juga, refleksi juga ke dalam diri kita. Kadang bisa jadi kita pun domba yang suka tersesat, saudara. Yang suka pergi jauh dari si gembala. Karena domba itu kan hewan yang sulit. Nah, ini situasi yang digambarkan dalam perumpamaan kita. Lalu perumpamaan yang kedua adalah tentang dirham yang hilang. Ini senada dengan perumpamaan domba yang hilang. Dalam perumpamaan diceritakan seorang perempuan punya 10 dirham dan hilang 1 di antaranya. Nah, berapa nilai sebuah dirham? Saudara, nilai uang 1 dirham adalah mata uang emas dari Persia seberat kurang lebih 8 gram. Jadi ini betapa berharganya dirham itu. Nah, ketika dirham itu hilang, ternyata tidak mudah untuk mencari uang dirham yang jatuh di dalam rumah, karena umumnya rumah saat itu tidak cukup terang. Lantainya juga berdebu, sehingga bisa jadi uang itu ketutup debunya, sehingga harus dicari dengan cermat, dengan sapu, menyalakan pelita, sampai kemudian ketemu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kedua perumpamaan ini mengajak kita untuk melihat bahwa subjek utama dalam kisah keterhilangan bukanlah domba, bukanlah dirham, dan nanti kalau kita baca lanjutannya anak yang hilang, bukan itu. Tapi subjeknya adalah pada pribadi yang berinisiatif untuk mencari dan menyambut yang hilang itu. Seorang rekan pendeta pernah mengatakan bahwa kalau bicara perumpamaan anak yang hilang gitu ya, dia menyampaikan judulnya yang lebih pas katanya ya, adalah kasih Allah yang mengalir dengan deras. Dan ketika merefleksikan, iya juga. Karena memang ia adalah Allah yang dalam kerahimannya bersedia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan melalui perumpamaan yang disampaikan ini, saudara, Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu hadir dalam belas kasih-Nya yang amat besar. Karakter Allah yang demikian itu begitu nyata melalui tindakannya yang peduli. Yang mencari yang terhilang, yang tersesat, dan menolongnya untuk kembali pada jalan yang ditunjukkannya. Inilah belas kasih Allah yang besar. Great compassion. Dan inilah yang digambarkan dalam Injil hari ini. Nah, pertanyaannya, belas kasih Allah itu yang seperti apa? Saya mengajak kita untuk merefleksikan ada 3 model belas kasih Allah yang digambarkan dalam Injil Lukas. Yang pertama, belas kasih Allah adalah belas kasih yang memandang keberhargaan termasuk yang kecil sekali. Saudara, gembala yang kehilangan domba yang dikasihinya, perempuan yang kehilangan 1 dirham yang ada padanya terus mencari yang terhilang, walaupun yang hilang itu hanya 1. Baik sang gembala ataupun perempuan yang punya 1 dirham, memandang yang bisa dikatakan kecil, yang hilang itu amat berharga. Jadi di sini kita melihat bukan soal jumlah atau rasionya, tapi lebih daripada itu, ini semua bicara soal ada yang hilang, yang membuat hati kita menjadi sedih, seperti tadi diungkapkan dalam kata pembuka. Kita bergumul, hati kita pun menderita. Walaupun terlihat kecil, sedikit, hanya 1 yang hilang, tapi tetap kita bersedih karena ada yang hilang di dalamnya. Nah, inilah saudara gambaran Allah kita. Dia memandang kita, saya dan saudara itu berharga. Apapun dan bagaimanapun keberadaan kita. Dan dalam keberhargaan itulah dia berinisiatif. Dia yang datang cari kita sampai dapat. Dan dia rindu kita kembali kepadanya. Yang utama, bagaimana diri kita merespon dan bersedia dibentuk oleh Tuhan. Dan bukankah ini juga yang kita renungkan dalam pujian Mazmur, saudara?
Daud itu bersedia dibentuk oleh Tuhan melalui pengalaman hidupnya. Ia menyesali dosa dan pelanggaran yang diperbuat. Dia bertobat dalam dirinya dan dia yakin Tuhan itu akan memulihkannya. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Itu ungkapan seorang pemazmur. Jadi dibentuk dari pengalaman dalam hidupnya. Dan di sini kita merenungkan bahwa yang kecil sekalipun dipandangnya begitu berharga, asal kita bersedia dibentuk oleh Tuhan. Kita mengarahkan orientasi kita hanya kepada Tuhan dan yakin Tuhan akan menolong kita. Nah, bagaimana kalau itu dikaitkan dalam hidup kita, khususnya hidup pelayanan kita, saudara? Ini sangat relevan. Kita adalah orang-orang berdosa. Saya dan saudara orang-orang berdosa, kita nggak layak. Tapi hanya Tuhan yang melayakkan kita. Tuhan memandang kita, saya dan saudara itu berharga. Nah, yang menjadi pertanyaan, maukah kita merespon anugerah keberhargaan kasih Tuhan dalam karya dan pelayanan kita? Ketika dipercaya sebagai pelayan Tuhan, gimana respon kita? Saudara, sekarang kita masih berada di bulan pemilihan penatua ya. Saudara sudah memilih? Yang belum masih ada waktu ya, sampai akhir bulan begitu ya. Wah, ini ketuanya ada di sini begitu ya saudara ya. Ditunggu saudara untuk memilih dan terlibat dalam pemilihan itu. Kenapa? Karena kita, saya dan saudara adalah gereja. Gereja bukan hanya pada satu orang, dua orang, tapi gereja adalah kita. Dan kita punya peran besar untuk pembangunan jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita memilih yang belum. Nah, ketika kemudian sudah dipilih saudara, mari sambut dan katakan, saya siap karena ini anugerah. Anugerah kepada kita yang dipandang berharga. Anugerah untuk menjadi pelayannya, ini tema P3 tahun ini. Saya siap Tuhan, bukan sebaliknya. Bapak A aja Tuhan, Ibu A aja. Saya mah kalau di depan mimbar ngederek-dek gitu ya, orang Sunda bilang ya. Itu kan by proses saudara ya. Saya juga waktu pertama kali mimpin, waduh keringut ya, banjir, sampai sekarang juga kadang begitu saudara ya. Tapi Tuhan memperlengkapi. Ketika Tuhan memilih, yakin Tuhan tolong saudara dan Tuhan pasti memperlengkapi. Amin. Amin ya. Aminnya kurang kencang dikit ya saudara ya. Ini yang pertama saudara ya. Itu model belas kasihan Allah. Memandang saya dan saudara itu berharga. Yang kedua, belas kasih Allah juga adalah belas kasih yang merangkul semua orang tanpa terkecuali. Kalau kita melihat kembali teks ini, ada bagian yang menarik perhatian kita. Dituliskan sang gembala memang mencari satu domba yang hilang, sang perempuan juga mencari satu dirham yang hilang. Tapi apakah kemudian sang gembala dan pemilik dirham itu meninggalkan yang ada, enggak peduli? Enggak, saudara. Memang hakikat nilai hidup yang individual itu sangat berharga, ada satu yang hilang. Tapi ini tidak kemudian mengartikan yang 99 atau yang 9 itu ditinggalkan. Karena bisa jadi kita akan berkata, kok sepertinya Allah tega kalau begitu. Bukan dalam arti begitu. Gagasan teologisnya bukan mengorbankan yang banyak untuk yang sedikit. Tapi dalam kasihnya Allah itu peduli dan mencari yang terhilang, supaya yang hilang itu bisa kembali dan berkumpul bersama kawanan domba yang lain. Satu dirham dicari sampai ditemukan, supaya juga dapat disatukan dengan dirham yang lain. Jadi menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi semuanya tetap mendapat fokus dan perhatian dari Allah. Dan inilah yang menggambarkan kasih Allah itu untuk kita semua. Kasih Allah itu merangkul semua orang tanpa terkecuali. Kalau ini kemudian kita hubungkan lagi dalam pelayanan, saudara, ini sangat relevan. Sebagai bagian dari gereja Tuhan, kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih Allah. Untuk memperhatikan dan merangkul semua orang. Kalau konteksnya domba dan gembala, maka kita, saya dan saudara diajak untuk menjadi gembala bagi sesama kita. Seringkali penyempitan yang terjadi, gembala itu pendeta, penatua, dan satu koper. Bukan 2 koper ya, 1 koper, komisi perlawatan. Padahal kita semua adalah gembala.
Kita punya tugas penggembalaan kepada semua orang. Dalam tata laksana pasal 33, ini yang saya ngutip ya saudara ya. Dituliskan jelas bahwa penggembalaan adalah pelayanan yang dilakukan di dalam kasih. Terhadap siapa? Terhadap anggota jemaat dan atau pejabat gerejawi, baik individu maupun komunal, serta terhadap lembaga gerejawi untuk apa? Mendukung, membimbing, menilik, menegur, menyembuhkan, mendamaikan. Agar ia atau mereka hidup taat kepada Allah, dalam damai sejahtera dengan Allah sesama dan seluruh ciptaan Allah. Lalu pasal 34, siapa pelaksana? Penggembalaan dilaksanakan oleh anggota dan atau pejabat gerejawi dan atau lembaga gerejawi. Saudara, betul yang hilang tentu harus kita cari. Kita punya istilah DKH, domba kebutuhan khusus, begitu ya saudara. Yang sudah lama tidak ibadah, yang sudah lama gak ke gereja, yang sudah lama tidak melayani, yang mungkin undur, ada pergumulan, panggilan kita mari mencari mereka. Karena mereka adalah bagian dari gereja Tuhan di tempat ini. Ini tanggung jawab kita bersama. Kita adalah gembala bagi sesama. Apa yang bisa kita lakukan? Kita doakan. Pertama-tama kita mendoakan, ini sederhana namun penting. Karena kita meyakini ada kuasa doa. Dan doa kita yakini sanggup untuk mengubahkan seseorang. Kalau kita lihat tadi bacaan pertama, cerita Musa, Keluaran 32. Musa tahu betul, Musa sadar betul Israel itu telah berdosa kepada Allah. Tapi sebagai leader, sebagai gembala yang juga mengasihi dan melindungi umat Israel, Musa berusaha untuk melunakkan hati Allah. Ia berdoa mohon belas kasihan Allah. Dan syafaat Musa inilah yang menjadi doa yang berkenan di hati Allah. Sehingga ia menyatakan kemurahannya bagi Israel yang tentu saja diharapkan Israel mau bertobat dan berbalik kepada jalan Allah. Itu mendoakan. Tapi setelah itu kita juga belajar, mari kita mencari bersama. Kita ajak dan rangkul untuk kembali dalam persekutuan. Kita mencari mereka saudara yang kita kasih. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Kasih Allah juga dinyatakan bagi seluruh domba yang ada padanya. Allah pasti akan sedih ketika kita yang bisa jadi bagian dari yang 99 itu justru malah menjadi domba yang terhilang dan tersesat. Jangan sampai yang satu ketemu, yang lain tersesat dan terhilang. Jangan sampai kita jadi orang yang hanya fokus pada diri sendiri, pembenaran diri seperti pepatah di awal khotbah. Kita belajar terus bercermin pada diri, jangan sampai kita tersesat dan terhilang. Kalau kita kembali tadi Lukas 15 ayat 2. Para pemuka agama pun bisa menjadi pribadi yang terhilang ketika mereka merasa benar dan tidak membutuhkan pertobatan, apalagi menghidupi pertobatan itu dalam keseharian. Ini menjadi perenungan kita. Bagaimana kita belajar jadi domba yang nurut, yang taat pada Sang Gembala. Itu yang utama. Jangan kemudian yang terjadi sebaliknya. Itu perenungan kedua kita. Model belas kasihan Allah. Merangkul semua orang tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, belas kasih Allah juga adalah belas kasih untuk merayakan sukacita yang bersifat mengajak sehingga menjadi sukacita bersama. Kalau kita lihat perumpamaan ini, keduanya ditutup dengan fokus atau poin yang sama. Sukacita karena yang hilang itu sudah ketemu. Sukacita di sini dari kata kara. Bukan sukacita yang sekedar rasa atau euforia yang sifatnya sementara. Tapi sukacita dalam arti kara adalah sukacita kegembiraan yang begitu meluap-luap. Yang kalau istilah kita sekarang luber gitu ya. Sukacita yang sifatnya rohania dan menimbulkan kesegaran dalam batin kita. Dan sukacita kara itu berasal dari karis. Yang diimani, diamini berasal hanya dari Allah. Sukacita Allah adalah sukacita yang diperagakan dalam sebuah karya. Karena sukacita itu berasal dari peragaan karya kasih Allah yang nyata bagi umatnya. Belas kasih Allah yang mencari mereka yang terhilang, yang kemudian ketemu, itu sukacita kara. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Enggak, saudara. Sukacita di sini juga adalah sebuah sukacita yang sifatnya ngajak. Sukacita mengajak. Bukan untuk diriku saja, kepentinganku saja, atau kelompokku saja, tapi sukacita bersama. Karenanya di ayat 6b juga 9b firman Tuhan menuliskan,
Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku, dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. Inilah sukacita ilahi. Sukacita yang tidak hanya dinikmati, digenggam kita sendiri, tapi juga sukacita yang memberkati banyak orang. Dan sukacita yang juga dipersaksikan, sehingga banyak orang merasakan sukacita dalam diri kita. Dan semuanya hanya bersumber dari Allah, sang sumber sukacita itu. Allah yang mencari kita yang terhilang. Layaknya gembala, ia mengangkat domba itu dalam pangkuannya, dan domba itu diselamatkan. Dan pengalaman inilah yang terjadi pada Paulus, yang dulu bernama Saulus. Paulus itu ibarat domba yang tersesat, saudara. Dirham yang hilang. Ia menghujat Kristus. Dia menganiaya jemaat Tuhan. Di ayat 15 yang kita baca, di antara semua akulah yang paling berdosa. Tapi apa yang terjadi? Dalam kasihnya, ia mengalami kasih dan rahmat Allah yang menakjubkan. Hidup Paulus itu total diperbarui. Ia dipulihkan. Ia telah kembali dalam pelukan kasih Allah. Dan inilah yang mendasari Paulus untuk mempersaksikan sukacita kepada setiap orang yang dijumpai. Pengalaman dikasihi Allah membuat dia bertobat. Menggerakkan dia jadi pelayan. Pemberita Injil Kristus yang begitu luar biasa. Dan inilah makna sukacita. Apakah dalam menempuh pelayanan itu mudah, saudara? Enggak. Tapi Paulus bisa bersaksi di ayat 12. Dia yang menguatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menganggap aku setia. Dan dia mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah saudara, ini yang juga bisa kita refleksikan dalam hidup kita saat ini. Mengalami sukacita, anugerah, dan kasih Allah mestinya memampukan kita, saya dan saudara, untuk juga mempersaksikan sukacitanya dia kepada dunia, kepada orang di sekitar kita. Terlebih dalam situasi kita saat ini, saudara. Pemulihan setelah pandemi COVID-19. Kalau coba berefleksi, kita jujur, saudara, kita juga mengalami kehilangan, bukan? Yang paling nampak kita hilang spirit, kita hilang semangat. Kita sempat putus harapan. Kok sakit ya nggak sembuh-sembuh. Kok udah kena, sekarang kena lagi. Kok pekerjaan jadi seperti ini. Kok sekolah anak-anak jadi begitu. Kok saya harus mencari lagi pekerjaan dari awal karena saya harus kehilangan pekerjaan. Kok saya juga harus kehilangan orang yang sangat saya cintai dan kasihi. Yang juga saat ini tengah dialami oleh rakyat Inggris, saudara ya. Karena kehilangan ratunya begitu ya. Queen of Elizabeth yang dipanggil oleh Tuhan. Mungkin juga ada yang kehilangan kehangatan dalam keluarga, kehilangan guyup dalam persekutuan, dan ini mulai kita tata kembali. Ini pergumulan kita saat ini. Tapi melalui perenungan ini kita diingatkan, selalu ada sukacita besar dari Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sukacita yang menyelamatkan kita semua. Sukacita dari Allah yang memampukan kita untuk terus melangkah. Dan dalam menempuh perjalanan itu kita tidak sendiri. Sang gembala itu berjalan bersama dengan kita. Dan ini yang membuat kita bersukacita. Dan sukacita ini mendorong kita juga untuk berbagi sukacita kepada orang di sekitar kita. Sukacita yang sifatnya mengajak. Karena itu menjadi perenungan kita, temukanlah sukacita itu dalam anugerah dan kasih Allah. Jangan biarkan sampai ada yang terhilang. Saudara umat yang dikasihi Tuhan, betapa Allah mengasihi umatnya. Menginginkan umat yang tersesat bukan untuk mati ataupun makin tersesat. Tapi ia menginginkan umat untuk bertobat dan kembali kepada pelukan kasih Tuhan. Dan dalam kasihnya, hari ini kita merenungkan 3 model belas kasihan Allah. Yang pertama, belas kasih Allah memandang keberhargaan, termasuk pada yang kecil sekali. Yang kedua, belas kasih Allah merangkul semua tanpa terkecuali. Dan yang ketiga, belas kasih Allah merayakan sukacita yang sifatnya mengajak, sehingga itu menjadi sukacita kita bersama. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk merenungkan dan menghayati firman, dan lebih dari itu melakukan dalam hidup kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami terima melalui hamba-Mu Pendeta Gloria Tesalonika, yang telah mengingatkan dan menguatkan kami. Biarlah kami dapat melakukannya di hari-hari mendatang karena pertolongan dan penyertaan-Mu saja. Pada kesempatan ini kami menyampaikan doa syafaat. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang telah Tuhan karuniakan berbagai macam berkat dan anugerah, sehingga bangsa Indonesia saat ini masih boleh tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa kami mengalami berbagai macam persoalan yang harus dihadapi. Bencana alam di berbagai tempat, permasalahan politik, keamanan, masalah radikalisme, intoleransi, kerukunan umat beragama, masalah kepastian hukum dan pemulihan ekonomi, di mana banyak pihak yang berusaha mengganggu keutuhan dan kedamaian bangsa kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri dan masing-masing lembaga tinggi negara, agar mereka dapat memimpin dan menjalankan pemerintahan dengan bijak dan takut akan Tuhan, sehingga kebijakan dan keputusan yang diambil hanya untuk mensejahterakan semua lapisan masyarakat. Kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan. Bangsa kami boleh dari hari ke hari dapat menangani dan menanggulangi
pandemi COVID-19 ini, sehingga penambahan kasus COVID dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Walaupun kasus COVID mengalami penurunan, tetapi biarlah kiranya kami sebagai umat Tuhan tetap setia menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami dapat saling menjaga dan melindungi diri kami maupun sesama kami, sehingga kami semua dapat terlindungi dan tetap sehat dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin mendoakan saudara-saudara seiman kami yang dalam keadaan lemah tubuhnya karena sakit penyakit yang dialami oleh mereka. Ya Tuhan, melawat mereka, menjamah mereka dan memberikan kesembuhan, baik melalui obat-obatan yang mereka minum maupun perawatan yang dilakukan. Tuhan kiranya juga memberikan para dokter yang baik, perawat, para medis, agar mereka dapat mendiagnosa dan memberikan pengobatan yang baik dan benar. Juga kiranya Tuhan memberkati keluarga, kerabat yang mendampingi agar mereka diberi kekuatan, kesabaran dan kesehatan sehingga mereka dapat melayani dan mendampingi dengan penuh kasih dan sukacita. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik, kesembuhan sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Diryono Prihananto, ayah dari Bapak Tommy Prihananto dan Ibu Dina, dan juga keluarga dari almarhum Bapak Hedianto Atmajaya, ayah dari Pendeta Yolanda Pantau. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga yang berduka ini. Berikanlah kepada mereka kekuatan iman mereka. Berkatilah mereka sehingga mereka boleh dihiburkan atas berpulangnya daripada orang yang dikasihi oleh mereka ini. Dan biarlah segala prosesi, segala acara yang akan dilaksanakan di dalam pemakaman ataupun kremasi boleh berjalan dengan baik. Kami juga ingin berdoa bagi jemaatmu di GKI Perumahan Citra 1 ini dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, baik masalah di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak, mertua menantu, juga pergumulan di dalam mencari pekerjaan di masa yang sulit seperti ini, kesulitan menjalankan bisnis. Kiranya Tuhan memberkati kepada mereka kasih, kesabaran, pengharapan, jalan keluar dan iman yang teguh sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan saja dalam mengambil tindakan. Juga bagi mereka yang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikanlah kepada mereka pasangan yang seiman, yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih kalau Tuhan telah menyertai gerejamu GKI Perumahan Citra 1 ini, sehingga kami boleh beribadah walaupun dengan keterbatasan yang ada. Kiranya kami tetap diberikan kesatuan hati dan kerinduan untuk berbagi kasih, bersekutu dan saling memerhatikan di antara kami dan sesama yang membutuhkan. Berkati pula para pelayan Tuhan di dalam majelis jemaat, para aktivis di tiap komisi, kepanitiaan maupun tim. Kiranya mereka senantiasa dilindungi, dikuatkan baik jasmani dan rohani mereka, sehingga mereka dapat melayani umat Tuhan dengan semangat dan motivasi yang baik. Juga kiranya Tuhan memberkati keluarga yang mendampingi dan mendukung pelayanan mereka, sehingga mereka pun senantiasa dalam penyertaan. Berkati pula akan program pelayanan yang telah disusun oleh majelis jemaat bersama dengan badan pelayanan yang telah sedang maupun yang akan dilaksanakan. Kiranya dapat bermanfaat bagi umatmu di GKI Perumahan Citra 1 ini, maupun masyarakat di sekitar kami, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah pula program pelayanan penginjilan yang dilakukan dalam bulan misi. Kiranya kami boleh melaksanakan penginjilan dengan baik dan membawa sebanyak mungkin orang untuk mengenal nama-Mu yang mau menjadi orang percaya dan boleh mereka diselamatkan. Saat ini kami juga berdoa untuk kebutuhan penatua tahun pelayanan 2023 sampai dengan 2026. Kiranya Tuhan berkenan mengetuk hati umat-Mu agar mereka mau berperan aktif dalam mencalonkan maupun kesediaan untuk dicalonkan sebagai penatua. Dan Tuhan sendirilah yang memilih calon-calon penatua yang berkenan di hadapan. Banyak doa yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan, tetapi kiranya Tuhan yang mengetahui setiap kebutuhan kami berkenan melengkapi dan menyempurnakannya. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Jabar Citra Garden 1, atau saudara dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah tersedia di pintu masuk gedung gereja.
Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Bapa. Puji syukur dan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami dari hari lepas hari. Sebagai ungkapan syukur kami ya Bapa, kami membawa persembahan ini. Ya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan berkatilah para penatua yang akan mengelola persembahan ini, sehingga mereka boleh mengelolanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Sejak Yesus di hatiku.
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita memasuki saat teduh. Umat diharapkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan saat keluar dari ruang ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.